Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di channel Isa Fendi. Di videoku kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara merawat tanaman labu ya. Saya punya tanaman labu madu. Nah, pohonnya kecil tapi sudah berbuah banyak. Bagaimana cara untuk merawatnya? Bagaimana cara untuk membuahkannya? Mari kita simak ya. Labu madu sendiri tidak ada perawatan khusus ya, hanya saja kita harus sering membersihkan daun-daun yang sudah kering dan juga paling kasih pupuk kandang gitu aja ya, agar labu madu kita itu tumbuh subur sesuai yang kita harapkan. Untuk labu sendiri itu macamnya sangat banyak. Kalau saya menyebutnya itu sebagai waluh ya, kalau orang di desa saya itu waluh atau gandul ya. Ada labu madu, ada labu trompet, ada labu siam yang bulat-bulat itu juga ada. Tapi kalau saya di rumah saya itu kebetulan itu labu madu, rasanya itu legit ya, mirip madu. Sedangkan manfaatnya sendiri juga sangat banyak, bisa diolah sebagai olahan varian masakan, sebagai puding ataupun dodol, kolak ataupun yang lainnya, roti juga bisa. Namun di kota-kota mungkin sudah tidak ada ya tanaman ini, kecuali kalau kita beli di mall itu ada. Kalau di desa itu masih banyak sekali tanaman seperti ini. Untuk menanam labu madu itu memang seharusnya ada dikasih greenhouse atau lanjaran seperti ini. Jadi misalkan nanti berbuah itu kita mudah untuk memanennya. Dan kebetulan di rumah saya itu nggak ada tempat, jadi cuma saya kasih seperti pagar itu ya, seperti pagar. Kemudian kita rambatnya cuma di samping-samping pagarnya itu saja. Tanaman ini mirip sekali labu sayur itu ya, mirip juga dengan tanaman apa itu melon ataupun semangka, itu cara perawatannya sama, cuma yang ini lebih mudah rentan penyakit dibandingkan dengan tanaman melon ataupun tanaman semangka. Kendala bagi tanaman labu ini itu biasanya membusuk pada bakal buah, jadi belum sampai buahnya itu membesar itu sudah membusuk dan tidak akan menjadi buah, biasanya seperti itu, ataupun kuning-kuning tapi tidak bisa membesar. Nah, bagaimana cara agar tanaman labu ini bisa menjadi besar? Nah, seperti ini ya, kita kurangi dulu pada daun. Nah, seperti ini itu sudah tidak bisa membesar, nanti biasanya akan jatuh, akan kering dan jatuh. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya sudah ada tanda-tanda pembesaran. Kita kurangi saja daunnya yang tidak produktif seperti kering-kering ataupun sudah tua, itu kita kurangi. Kemudian batang-batang yang tidak produktif biasanya ada tunas tapi tidak membawa bakal buah, itu juga kita buang saja. Jadi nutrisi yang didapatkan untuk bakal buah itu akan mengumpul pada bakal buah yang nantinya akan bisa membesar. Jadi yang tidak produktif kita buang-buang gitu aja ya. Nah, seperti ini tidak ada bakal buahnya, kita buang saja. Kalau sudah ada bakal buahnya jangan dibuang ya teman-teman, yang tidak ada bakal buahnya, jadi yang tidak produktif. Memang harus sering-sering kita pangkas ya. Kalau kita tidak sering-sering memangkas seperti ini, nanti nutrisinya akan banyak ke daunnya daripada ke bakal buahnya. Nah, kalau yang seperti ini sudah sepertinya sudah akan bagus, sudah akan besar ya. Tapi kalau yang kecil kemudian membusuk itu biasanya sudah tidak bisa membesar. Kita buang daun-daunnya yang kering, harus rajin-rajin kita buang, jadi tidak akan semak-semaknya itu tidak akan banyak.
Kita tinggalkan batang yang ada bakal buahnya saja. Biasanya itu bakal buahnya sangat banyak, cuma itu biasanya rontok dan membusuk ya. Tapi kalau kita kurangi daun-daun yang tidak produktif seperti ini, nanti nutrisinya akan terkumpul pada bakal buah, jadi buahnya bisa menjadi lebat dan membesar, jadi tidak sampai membusuk ya. Pastikan juga tempatnya itu full sinar matahari. Kalau kurang full sinar matahari biasanya itu akan berbunga saja tapi tidak bisa jadi bakal buah. Kalau sudah seperti ini yang tidak efektif kita buang, bakal buah yang akan membusuk kita buang saja. Lakukan pemangkasan itu sampai tinggal sedikit daunnya ya, sampai yang kering-keringnya itu sudah habis. Sisakan daun-daun muda yang tidak kerak-kerak ya, yang sepertinya bagus itu saja. Kalau yang seperti ini kita buang saja. Kalau mau motong kita lihat dulu ya, jangan sampai nanti batang utamanya kita potong. Kadang kalau kita nggak lihat batangnya itu juga sama ya, sama besarnya batang utama sama cabang-cabangnya itu sama. Jadi kalau nggak dilihat nanti batang utamanya akan mati maksud saya salah potong, nah akhirnya kan mati kepotong itu ya. Untuk labu yang sudah tua seperti ini kita bisa panen, kita bisa potong, tapi biasanya belum bisa diolah, legitnya kurang, jadi kita harus diamkan dulu untuk beberapa waktu. Seperti kita jemur, biasanya itu akan lebih untuk menambah kelegitan rasa pada labu. Labu saya ini memang jenisnya nggak besar ya, cuma kecil-kecil seperti ini. Jadi misalkan diolah itu cukup satu saja sudah cukup, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Seperti ini seukuran seukuran markisa. Nah seperti itu. Jadi misalkan mengolah satu untuk kola itu sudah cukup untuk satu keluarga. Ini meskipun kecilin dagingnya tebal ya teman-teman, rasanya juga legit. Isinya itu juga bisa dimakan, bisa ditanam lagi, bisa dimasukkan dalam kola, itu bisa dibuat kuaci juga bisa. Untuk labunya sendiri itu bisa dibuat olahan varian masakan seperti roti, puding, dodol ataupun yang lainnya. Sedangkan daunnya yang masih muda itu juga bisa diolah sebagai sayur. Biasanya kalau saya buat sayur bobor ataupun oseng-oseng ya kalau daun yang masih muda. Dengan menanam tanaman sendiri seperti ini, jadi untuk kesehatan kita akan terjaga karena tanpa bahan pupuk buatan juga tidak ada, semprot-semprot juga tidak ada, jadi aman ya teman-teman. Nah saya kira video saya sudah cukup, itu saja berbagi triknya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.